Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sri Runtiningsih, mahasiswa Magister Sains Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Di sini saya akan mempresentasikan tesis saya yang berjudul Pengaruh Kompetisi Politik Terhadap Pembangunan Manusia, Studi Empiris Menggunakan Data Panel Kabupaten Kota di Indonesia tahun 2009 sampai dengan tahun 2019 dengan dosen pembimbing Bapak Ahmad Akbar Susanto SEM PhD PSD. Dalam pemaparan ini saya membagi dalam 5 bab. Bab pertama pendahuluan, kedua landasan teori dan tinjauan pustaka, ketiga metodologi penelitian, keempat hasil dan pembahasan, dan yang terakhir yaitu penutup. Kompetisi politik merupakan proses sosial antar politisi yang saling berkompetisi melalui berbagai cara untuk mencapai kepentingan politiknya masing-masing. Riset terbaru menunjukkan pengaruh kompetisi politik terhadap kebijakan perlindungan lingkungan di Cina, kebijakan perizinan pendirian bangunan di Prancis, dan kebijakan keselamatan kerja dalam tambang batubara di Cina. Dalam konteks masyarakat umum, kompetisi politik terbukti berpengaruh terhadap kinerja perekonomian negara. Adapun pada level individu, kompetisi politik juga terbukti berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia atau IPM yang mendukung temuan sebelumnya tentang pengaruh demokrasi terhadap IPM. Seperti yang kita tahu sebelumnya bahwa dimensi pembangunan manusia itu ada 3, yaitu kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran masyarakat. Pada konteks kesehatan, kompetisi politik juga terbukti berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat. Begitu pula pada konteks pendidikan, kompetisi politik juga terbukti berpengaruh terhadap pendidikan masyarakat. Namun pada konteks pengeluaran masyarakat, masih sangat terbatas terkait penelitian ini mengingat keragaman pengukuran pengeluaran masyarakat sendiri. Hal ini bisa terjadi karena peran politisi dalam melaksanakan tugas pemerintahan tentu akan melahirkan sebuah kebijakan atau layanan publik, khususnya dalam pembangunan manusia dengan output berupa kebijakan anggaran atau kebijakan lain. Khususnya jika dalam anggaran, yaitu bisa dalam bentuk anggaran pendidikan dan kesehatan, sehingga dari hasil kebijakan tersebut akan mendapatkan outcome berupa indeks pembangunan manusia. Ketika politisi berpihak pada pembangunan manusia, maka preferensi kebijakan, alokasi anggaran khususnya dari pemerintah akan ditujukan pada pendidikan dan kesehatan. Riset terbaru menunjukkan adanya perbedaan arah pengaruh kompetisi politik terhadap anggaran. Sebagian riset menunjukkan kompetisi politik berpengaruh positif terhadap anggaran, tapi sebagian yang lain juga menunjukkan adanya pengaruh negatif dari kompetisi politik terhadap anggaran. Jika kita lihat dari aspek pembangunan manusia terkait dengan kesejahteraan masyarakat dalam bidang kesehatan dan pendidikan, khusus pada riset bidang kesehatan. Di India, kompetisi politik terbukti tidak berpengaruh terhadap outcome kesehatan, namun di riset yang lain justru terbukti berpengaruh negatif terhadap jumlah kematian bayi, dan di riset yang lain lagi justru terbukti berpengaruh positif terhadap anggaran kesehatan. Adapun dalam dimensi pendidikan, kompetisi politik di Meksiko, khususnya kompetisi politik badan legislatif, terbukti berpengaruh positif terhadap anggaran pendidikan. Namun pada kompetisi politik eksekutif justru berpengaruh negatif terhadap pengeluaran pendidikan. Pada riset yang lain, dalam kasus ini di Afrika, kompetisi politik justru terbukti berpengaruh positif terhadap total anggaran pendidikan dan anggaran untuk pendidikan dasar. Perbedaan kajian literatur ini perlu dikaji ulang karena kesehatan dan pendidikan merupakan aspek penting dalam pembangunan manusia, dan perlu kita tegaskan bahwa pembangunan manusia merupakan investasi yang bernilai produktif dan dianggap penting karena menyangkut kehidupan manusia, khususnya kondisi kesehatan dan pendidikannya. Dengan demikian, pertanyaan penelitian ini ialah yang pertama, yaitu
Apakah kompetisi politik berpengaruh positif terhadap IPM? Apakah kompetisi politik berpengaruh positif terhadap anggaran kesehatan? Apakah kompetisi politik berpengaruh terhadap anggaran pendidikan? Adapun tujuannya yaitu yang pertama tentu untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut, kemudian yang kedua untuk mengurai perdebatan ilmiah antara arah pengaruh kompetisi politik terhadap IPM, anggaran kesehatan, dan anggaran pendidikan, serta yang terakhir yaitu sebagai bentuk evaluasi pelaksanaan pemerintahan daerah di Indonesia agar pembangunan daerah tetap mendukung pembangunan SDM. Kontribusi dalam penelitian ini yaitu pengukuran kompetisi politik menggunakan paket komplit yaitu badan eksekutif dan legislatif, di mana jika pada penelitian-penelitian sebelumnya cenderung hanya menggunakan salah satu badan eksekutif atau legislatif saja. Selain itu, penelitian ini juga mengakomodir isu pembangunan manusia dari aspek outcome pembangunan manusia berupa indeks pembangunan manusia atau IPM, kemudian mengakomodir juga dari aspek output pembangunan manusia dari kebijakan anggaran kesehatan dan anggaran pendidikan. Ruang lingkup dan batasan penelitian ini berfokus pada aspek yang mengukur program pembangunan manusia di Indonesia dengan unit analisis pemerintah daerah kabupaten kota dan periode sampel observasi terbatas pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2019. Selanjutnya yaitu terkait dengan landasan teori. Teori yang pertama terkait dengan teori kompetisi politik dengan menggunakan analogi kompetisi politik dari kompetisi ekonomi Stigler tahun 1972, di mana dari kompetisi politik tersebut akan melahirkan produk-produk kompetisi politik berupa kebijakan atau output layanan publik dan bisa jadi hingga pada kebijakan penetapan pajak yang akan memicu pada kepuasan atau ketidakpuasan masyarakat terhadap kondisi politik yang sedang berlangsung. Semakin kompetitif partai, maka semakin responsif sistem politik untuk memenuhi keinginan mayoritas, sehingga akan berdampak pada kompetisi spasial dan penawaran formasi kebijakan publik. Berikut ini beberapa pengukuran kompetisi politik yang dikelompokkan dari analogi margin dan analogi lintas bidang keilmuan. Dari analogi margin ada Rutherford margin, kemudian two-party margin, margin nilai absolut, kemudian multi-party margin, dan yang terakhir yaitu indeks entropi. Stigler tahun 1972 menegaskan bahwa semakin plural komposisi partai maka semakin besar kontrol terhadap pemerintahan. Semakin dominan komposisi partai maka semakin besar pula peluang penggunaan pemerintah yang menguntungkan anggota mayoritasnya. Kemudian dari sisi pengukuran kompetisi politik analogi lintas bidang keilmuan, ada indeks Herfindahl-Hirschman, kemudian indeks fraksionalisasi, effective number of party, indeks competitiveness, dan yang terakhir yaitu indeks rasio probabilitas. Namun perlu diketahui bahwa pengukuran kompetisi politik yang tepat ialah yang sesuai dengan sistem dan budaya politik pemerintahan masing-masing. Dalam penelitian ini, peneliti memilih menggunakan indeks multi-party margin, indeks Herfindahl-Hirschman, dan effective number of party yang lazim digunakan dalam pengukuran kompetisi politik di negara demokrasi. Selanjutnya yaitu terkait dengan teori dimensi pembangunan manusia. Human development merupakan salah satu kebijakan publik dari pemerintahan. Al-Kidde juga menegaskan bahwa pembangunan manusia merupakan kemampuan manusia dalam menjalankan kombinasi fungsi seorang makhluk dan perbuatannya sesuai dengan capaian yang diharapkan. World Bank menyatakan bahwa dasar pembangunan SDM atau pembangunan manusia itu juga bagian dari program kesehatan, pendidikan, pakaian, tempat tinggal, sanitasi, dan kebersihan. Begitu pula dari Human Development Report juga menegaskan bahwa pengukuran pembangunan SDM itu juga dari indeks pembangunan manusia sendiri berupa durasi dan kesehatan hidup seseorang, tingkat pengetahuan, dan kelayakan hidup. Di Indonesia sendiri, Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik Indonesia mengukur IPM dari dimensi panjang umur dan hidup sehat, berpengetahuan, dan standar hidup layak. Dan ditegaskan dalam aturan-aturan rencana jangka panjang nasional untuk penguatan pembangunan manusia ini. Sehingga jika disimpulkan, dimensi dasar dari pembangunan manusia itu ada dua konteks. Yang pertama kesehatan, yang kedua pendidikan. Selanjutnya yaitu terkait dengan teori proses penganggaran. Dasar dari pengambilan kebijakan penganggaran itu ada dua, yang pertama normatif, yang kedua deskriptif, atau bisa digabungkan antar keduanya. Normatif diusulkan oleh reformis seperti pemangku kebijakan dan akademis yang dinilai teoritis itu cenderung tidak inkrementalis atau tidak berdampak pada jangka panjang. Sehingga reformasi anggaran ini secara praktek bisa dilakukan secara tradisional maupun organisasi atau juga gabungan antar keduanya. Adapun pada dasar pengambilan kebijakan anggaran yang deskriptif ini didasarkan pada pengamatan, kemudian survei, dan evaluasi kinerja yang dirasa cenderung progresif atau kontemporer, namun tetap berpotensi terdapat pengaruh eksternal berupa waktu dan dominasi pandangan teoritis misalnya yang bisa berdampak pada fiskal stress. Sehingga dalam proses penyusunan anggaran ini harus menggunakan disiplin ilmu yang kompleks, khususnya bidang manajemen, ekonomi, dan ilmu politik. Risiko dari reformis anggaran yaitu fiscal stress ini dapat diantisipasi dengan manajemen anggaran. Salah satu pendekatannya yaitu New Public Management yang kemudian disempurnakan menjadi New Public Financial Management sebagai solusi yang lebih berpihak pada sektor publik dan swasta. Reformasi anggaran di pemerintah daerah yang normatif dan deskriptif ini terbukti non-inkremental, sehingga perubahan pengeluaran pemerintah daerah akan lebih tepat jika dilakukan secara fungsional, sebagaimana yang dilakukan di Indonesia. Mengingat bahwa dasar dari pembangunan manusia ialah kesehatan dan pendidikan, maka Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor tahun 127 PMK.02/2015 tentang klasifikasi anggaran khususnya untuk anggaran pembangunan manusia bidang kesehatan dan pendidikan menegaskan bahwa anggaran kesehatan di Indonesia itu difungsikan untuk obat dan peralatan kesehatan, pelayanan kesehatan perorangan, pelayanan kesehatan masyarakat, keluarga berencana, penelitian dan pengembangan kesehatan, dan kesehatan lainnya yang mendukung program kesehatan nasional. Adapun ukuran dari output kesehatan, indikator kesehatan itu dilihat dari angka harapan hidupnya. Selanjutnya terkait dengan klasifikasi anggaran pendidikan di Indonesia itu terdiri untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan non-formal dan informal, pendidikan kedinasan, pendidikan tinggi, pelayanan bantuan terhadap pendidikan, pendidikan keagamaan, penelitian pengembangan pendidikan dan kebudayaan, pembinaan kepemudaan dan olahraga, pengembangan budaya, serta pendidikan lainnya. Adapun dalam pengukuran dimensi indikator pendidikan ini menggunakan harapan lama sekolah dan realisasi lama sekolah. Hubungan kompetisi politik dengan IPM, anggaran kesehatan, dan pendidikan ini terjadi karena IPM sebagai outcome dan anggaran kesehatan dan pendidikan sebagai output kebijakan pembangunan manusia, yang kemudian kompetisi politik ini berdampak pada pembangunan manusia sendiri karena adanya sistem demokrasi dalam pemerintahan. Kompetisi politik terbukti berpengaruh positif terhadap pembangunan manusia
di mana peran politisi ini didasarkan pada keilmuan dan adaptasi dari proses reformasi anggaran. Dari sini, anggaran ditujukan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan layanan publik, sehingga kepercayaan publik ini hanya akan terbentuk kepercayaan publik terhadap pemerintahan dan ketaatan masyarakat terhadap pemerintahan. Selanjutnya yaitu terkait dengan tinjauan pustaka, terkait dengan pengaruh kompetisi politik terhadap IPM. Dasar asumsinya yaitu pengaruh positif dari demokrasi terhadap IPM. Kemudian dikembangkan dari demokrasi tersebut yang diukur dengan indeks lain, yaitu multiplicative electoral democracy yang mengukur daya tangkap dari akuntabilitas pemimpin dengan masyarakat, juga terbukti berpengaruh negatif terhadap tingkat kematian sebagai salah satu indikator pengukuran IPM. Kemudian penelitian lanjutan juga telah membuktikan adanya pengaruh kompetisi politik dengan indeks INP yang berpengaruh positif terhadap IPM dan namun hanya konsisten di kawasan pedesaan, sehingga hipotesis yang dibangun dalam penelitian ini ialah kompetisi politik badan eksekutif dan legislatif berpengaruh positif terhadap IPM di Indonesia. Selanjutnya yaitu terkait dengan pengaruh kompetisi politik terhadap anggaran kesehatan dan pendidikan. Pada dasarnya terdapat kontroversi dari hasil studi pengaruh kompetisi politik terhadap anggaran itu sendiri, baik terbukti dari lintas negara maupun lintas daerah. Masing-masing ada yang melihat arahnya positif, namun pada riset yang lain justru terbukti negatif. Kontroversi pengaruh kompetisi politik terhadap anggaran perlu diurai, karena anggaran berpengaruh terhadap pembangunan manusia, khususnya pada anggaran kesehatan dan pendidikan. Pada konteks anggaran kesehatan, kompetisi politik ini terbukti meningkatkan anggaran kesehatan di India. Kompetisi politik juga terbukti menurunkan jumlah kematian bayi di kawasan pedesaan dan daerah dengan ketimpangan pendapatan yang tinggi. Namun penurunan jumlah kematian bayi ini hanya salah satu outcome pembangunan manusia di India. Kompetisi politik di India dalam penelitian lain justru terbukti tidak berpengaruh terhadap indikator kapasitas layanan pembantu kesehatan dan indikator kapasitas pada layanan kesehatan dasar. Jika kita simpulkan bahwa pembangunan manusia itu seharusnya berorientasi pada kebijakan fiskal skala global, kemampuan kompetisi politik dalam menekan jumlah kematian bayi belum mencerminkan perbaikan kesehatan masyarakat India secara global, sehingga analisa pada alokasi anggaran kesehatan ini lebih realistis untuk melihat preferensi politik dalam peningkatan kesehatan masyarakat. Kemudian dari aspek dimensi pendidikan, demokrasi memang terbukti meningkatkan anggaran pendidikan. Di Meksiko, terbukti kompetisi politik legislatif itu bisa meningkatkan pengeluaran pendidikan. Tetapi kompetisi politik eksekutif di tingkat provinsi justru menurunkan pengeluaran pendidikan. Kasus di Afrika, kompetisi politik meningkatkan total anggaran pendidikan. Analisa alokasi anggaran pendidikan ini juga dibutuhkan karena terdapat perbedaan arah pengaruh dari kompetisi politik baik dari badan eksekutif dan legislatif terhadap anggaran pendidikan. Dan di Indonesia ini politisi memang memiliki intervensi dalam kebijakan fiskal tingkat pemerintah daerah melalui proses penganggaran APBD baik badan eksekutif dan legislatif, sehingga hipotesis yang dibangun yang dalam penelitian ini, hipotesis yang kedua yaitu kompetisi politik badan eksekutif dan legislatif berpengaruh positif terhadap anggaran kesehatan di Indonesia. Dan hipotesis yang ketiga yaitu kompetisi politik badan eksekutif dan legislatif berpengaruh positif terhadap anggaran pendidikan di Indonesia.
Berikut ini kerangka berpikir dalam penelitian ini, di mana kompetisi politik berpengaruh terhadap pembangunan manusia itu terbentuk dari sistem politik demokrasi dan sistem desentralisasi fiskal yang berlaku di Indonesia sejak tahun 2021. Sistem politik demokrasi tentu akan menimbulkan proses pemungutan suara yang untuk penyelenggaraan pemerintahan badan eksekutif dan legislatif, dan di sini terjadi kompetisi politik yang kita bisa mengukur dengan indeks multiparty margin, indeks HHI, dan indeks INP. Kemudian dari sistem desentralisasi memicu adanya kebijakan politik yang berpihak pada pembangunan manusia, yang kita bisa mengukur dari outcome pembangunan manusia tersebut dari indeks pembangunan manusia. Dari output kebijakan bisa kita lihat dari anggaran kesehatan dan anggaran pendidikan. Sehingga di sini muncul pertanyaan bagaimana hubungan pengaruh kompetisi politik tersebut terhadap pembangunan manusia di Indonesia, baik dari segi outcome maupun output kebijakan pembangunan manusia. Selanjutnya yaitu terkait dengan metodologi. Desain penelitian ini menggunakan data kuantitatif dari data sekunder dengan pendekatan proportive random sampling dari 514 pemerintah daerah, kabupaten, kota di Indonesia dalam bentuk unbalanced panel data dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2019 sebagai periode kedua pilkada serentak. Kemudian setelah pemberlakuan desentralisasi fiskal tahun 2001 dan sebagai tahun pertama penerapan kebijakan parliamentary threshold. Penelitian ini tidak menggunakan data tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 karena terdapat kebijakan fiskal untuk penanganan pandemi COVID-19. Variabel dependen yang digunakan yaitu aspek pembangunan manusia, dari segi outcome menggunakan IPM, dari segi output menggunakan anggaran kesehatan dan anggaran pendidikan. Variabel eksplanatorinya yaitu berupa kompetisi politik badan eksekutif dan legislatif yang diukur dengan indeks multiparty margin, indeks HHI, dan indeks INP. Adapun variabel kontrolnya terdiri dari variabel-variabel dari karakteristik politik, demografi, dan sosial ekonomi. Model estimasi yang dibangun dasarnya ada 3, yaitu model pertama terkait dengan pengaruh kompetisi politik terhadap IPM, model kedua terkait dengan pengaruh kompetisi politik terhadap anggaran kesehatan, model ketiga yaitu terkait dengan pengaruh kompetisi politik terhadap anggaran pendidikan. Kemudian definisi variabel operasional utamanya sebagai berikut. Variabel dependennya terdiri dari IPM, kemudian log natural dari anggaran kesehatan real per kapita, log natural anggaran pendidikan real per kapita, kemudian variabel eksplanatorinya terdiri dari kompetisi politik indeks multiparty margin dari badan eksekutif dan legislatif, kemudian kompetisi politik indeks HHI badan eksekutif dan legislatif, dan kompetisi politik indeks INP badan eksekutif dan legislatif. Berikut ini daftar definisi variabel kontrolnya. Dari karakteristik politik ada jumlah kursi badan legislatif, kemudian periode pemilihan badan legislatif, kemudian jumlah suara badan eksekutif, periode pemilihan badan eksekutif, dummy koalisi, dan dummy periode parliamentary threshold. Dari karakteristik demografi ada populasi penduduk dan dummy status wilayah sebagai perkotaan. Dan dari karakteristik sosial ekonomi terdiri dari pertumbuhan ekonomi, kemudian proporsi pendapatan daerah terhadap anggaran, kemudian pendapatan daerah per kapita, defisi anggaran per kapita, kemudian tingkat kemiskinan dan tingkat inflasi daerah. Teknis pengumpulan data dilakukan secara sekunder melalui beberapa sumber data resmi, ada ILIP, Kementerian Keuangan, Perpustakaan KPU, KPU sendiri, kemudian Puskapol UI, dan BPS.
teknis analisis data menggunakan data panel dinamis karena dirasa mampu mengkontrol dari heterogenitas antar daerah, dan tidak menggunakan OLS karena sulit untuk memenuhi Bayes linear unbiased estimate dari asumsi Gauss-Markov, khususnya pada asumsi zero conditional mean karena variabel dependennya yang bersifat dinamis sehingga memicu bias upward dan downward, serta adanya isu homokedasticity, sehingga model yang tepat untuk menganalisa pengaruh kompetisi politik terhadap pembangunan manusia ini ialah data panel dinamis dengan memasukkan lag variable dependent pada model regresi, yaitu YIT sama dengan delta YIT-1 ditambah dengan X apostrof sebagai variabel independen IT, beta plus mu IT atau sebagai errornya. Metode estimasi pengaruh kompetisi politik terhadap pembangunan manusia ini mengadaptasi dari estimasi Das dan Muhrich tahun 2015 yang mengukur pengaruh kompetisi politik terhadap IPM. Namun di sini mengakur pembangunan manusia itu dari aspek output dan outcome dari IPM, kemudian anggaran kesehatan dan anggaran pendidikan. Perbedaannya, masing-masing kompetisi politik dalam penelitian ini lebih kompleks, jadi menggunakan ukuran kompetisi politik untuk badan eksekutif dan legislatif, yang kemudian masing-masing kompetisi politik tersebut diukur dalam 3 indeks multi-party margin, indeks HI, dan indeks INP. Penelitian ini mengakomodir isu reverse causality atau endogenitas melalui lag variable dependent terkait dengan isu endogenitas kompetisi politik pada seperti unsur petahana, kemudian hubungan dengan partai penguasa dan politik dinasti ini sebenarnya harus diakomodir, tapi informasi dan publikasi tingkat pemerintah daerah itu sangat terbatas sehingga diakomodir dengan model dinamis melalui lag variable dependent. Berikut ini model estimasi yang dibangun, ada 9 model estimasi. Model 1 sampai 3 merupakan model pengaruh kompetisi politik terhadap IPM yang masing-masing diukur dari indeks multiparty margin, HI, dan INP. Kemudian model 4 sampai dengan 5 ini merupakan model pengaruh kompetisi politik terhadap anggaran kesehatan yang masing-masing juga diukur dari indeks multiparty margin, indeks HI, dan indeks INP. Dan model 7 sampai dengan model 9 merupakan model pengaruh kompetisi politik terhadap anggaran pendidikan yang masing-masing diukur dari indeks multiparty margin, HI, dan INP. Metode estimasi sistem GMM ini digunakan karena hasil estimasi OLS, random effect, dan fixed effect itu dianggap bias dan tidak konsisten. Kemudian Anderson dan Heseo merekomendasikan penggunaan model first difference, tapi hasilnya tidak selalu efisien. Kemudian Arellano-Born merekomendasikan penggunaan estimasi generalized method of moment atau GMM untuk data panel dinamis ini agar hasil estimasi lebih konsisten dan efisien. Hal ini juga didukung oleh Rothman tahun 2009. Data panel dinamis perlu menggunakan GMM karena jumlah komposisi datanya N lebih dari T, kemudian menggunakan lag variable dependent dan variabel independennya tidak bersifat strictly exogenous. Kemudian Hansen juga menguatkan bahwa GMM ini sering digunakan karena memberikan asymptotic properties yang relatif lebih mudah untuk dianalisa. Jenis-jenis GMM sendiri ada 2. Yang pertama yaitu difference GMM.
Namun difference GMM ini meskipun dianggap menghasilkan estimasi yang konsisten, tapi terdapat masalah endogenitas akibat lag variable dependence sehingga perlu dilakukan transformasi matriks. Dari proses tersebut justru malah menimbulkan efek endogenitas dan tidak cocok untuk model unbalanced panel data seperti data yang digunakan dalam penelitian ini. Variable time invariant menghasilkan estimasi difference GMM yang downward bias juga. Jenis yang kedua yaitu sistem GMM yang merubah regresor menjadi bentuk diferensial, mempertahankan variable time invariant. Dengan sistem GMM ini komposisinya harus tepat di mana N lebih dari T, kemudian melalui sistem GMM juga mampu mentransformasikan matrik instrumen standar GMM dalam estimasi GMM dan mengatasi masalah instrumen proliferation tanpa mengurangi observasi karena tetap bisa mengakomodir variabel yang time invariant. Different dan sistem GMM ini dipilih dari estimasi OLS sebagai batas atas dan fixed effect sebagai batas bawahnya. Jika parameter lag variabel dependentnya dari model difference GMM mendekati atau di bawah estimasi fixed effect, maka dinilai downward bias. Jadi harus menggunakan model estimasi sistem GMM. Dan model estimasi GMM ini dapat dilakukan uji diagnostik model estimasi GMM dengan tetap mengizinkan data tidak normal dan heterokedastisitas. Uji diagnostik dilakukan dengan uji Arellano-Bourne untuk autokorelasi, dapat dilakukan dengan AR1 atau AR2. AR1 hipotesis 0 ditolak karena tidak informatif. AR2 ini dianggap lebih penting karena menguji korelasi antar delta VIT dengan delta VIT min 2, sehingga hipotesis 0-nya tidak terdapat autokorelasi dalam residual. Uji yang kedua yaitu uji instrumen, dapat dilakukan dengan uji Sargan atau Hansen yang menguji validitas instrumen dengan hipotesis 0 berupa spesifikasi model tepat atau sesuai dengan atau semua over identifying restriction adalah tepat atau tidak exogen. Selanjutnya yaitu terkait hasil dan pembahasan. Berikut ini tampilan statistik deskriptif dari keseluruhan variabel yang digunakan. Dengan observasi masing-masing variabel itu range-nya dari 3.791 sampai dengan 5.563. Jumlah observasi ini berbeda-beda karena model data yang digunakan adalah unbalanced panel data. Kemudian dari hasil analisa korelasi juga terbukti bahwa tidak ada dua variabel yang berkorelasi kuat. Kemudian dalam penentuan model, analisa data panel dinamis dengan estimasi GMM ini mendapatkan hasil yang konsisten. Kemudian penelitian ini mengadopsi penelitian Das dan Mohrich yang menganalisa pengaruh kompetisi politik terhadap IPM dengan menggunakan model dasar panel dinamis. Namun model dasar itu tidak dapat diterapkan untuk model unbalanced panel data. Penelitian ini mengadopsi penelitian data yang menganalisa pengaruh kompetisi politik terhadap pengeluaran kesehatan dengan estimasi GMM dan merespon penelitian Stasavage tahun 2005 yang mengevaluasi penelitiannya terkait dengan pengaruh kompetisi politik terhadap anggaran pendidikan untuk menggunakan model panel dinamis. Dalam penentuan model, nilai parameter difference GMM pada seluruh lag variable dependent mendekati atau lebih rendah dengan model fixed effect, sehingga dapat disimpulkan terjadi downward bias pada difference GMM. Penelitian ini menggunakan model estimasi GMM karena seluruh parameter lag variable dependentnya
di antara parameter fixed effect dan OLS. Kemudian dari uji statistik diagnostik dari hasil AR2 tidak menolak hipotesis nul atau tidak terdapat autokorelasi pada residual dengan nilai parameter di atas alfa 10%. Kemudian pada uji validitas hasil Hansen test juga tidak menolak hipotesis nol atau spesifikasi model tepat atau asumsi validitas terpenuhi dengan nilai parameter di atas alfa 10%. Model ini juga memenuhi asumsi number of instrument yang lebih kecil dari number of groups. Terkait dengan hasil dan pembahasannya ialah sebagai berikut. Pengaruh kompetisi politik terhadap IPM menunjukkan hasil sebagaimana tabel yang disajikan pada layar, di mana kompetisi politik Badan Eksekutif Indeks HHI dan Badan Legislatif Indeks INP berpengaruh positif terhadap IPM, baik pada model jangka pendek maupun model jangka panjang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin merata jumlah suara yang diperoleh masing-masing pasangan calon bupati atau wali kota, atau semakin merata jumlah perolehan kursi DPRD pada masing-masing partai, maka dianggap semakin kompetitif dalam persaingan politiknya dan terbukti mampu meningkatkan IPM. Temuan ini selaras dengan teori dasar kompetisi politik Stigler dan temuan dari Das dan Muhriji, di mana kompetisi politik badan legislatif memang berpengaruh positif terhadap IPM di India. Kemudian dari segi variabel kontrol, karakteristik politik menunjukkan bahwa variabel total perolehan suara dan periode pilkada eksekutif terbukti berpengaruh terhadap IPM. Kemudian dari karakteristik demografi, identitas daerah sebagai kota juga berpengaruh terhadap IPM, serta dari karakteristik sosioekonomi, variabel pertumbuhan ekonomi, proporsi pendapatan terhadap anggaran, pendapatan daerah per kapita, anggaran pendidikan per kapita, tingkat kemiskinan, dan inflasi terbukti juga berpengaruh terhadap IPM. Selanjutnya yaitu terkait dengan pengaruh kompetisi politik terhadap anggaran kesehatan. Hasilnya menunjukkan bahwa kompetisi politik badan eksekutif yang dihitung dengan indeks multi-party margin berpengaruh positif terhadap anggaran kesehatan per kapita dalam jangka panjang dan jangka pendek. Kemudian kompetisi politik badan legislatif, indeks HHI berpengaruh positif terhadap anggaran kesehatan per kapita dalam jangka pendek dan jangka panjang. Dan kompetisi politik badan legislatif, indeks INP, berpengaruh positif terhadap anggaran kesehatan per kapita dalam jangka panjang. Temuan ini mendukung penelitian sebelumnya yang menunjukkan adanya hubungan positif dari kompetisi politik terhadap anggaran pemerintah. Lebih spesifik, hasil estimasi ini juga selaras dengan temuan-temuan sebelumnya terkait hubungan positif dari kompetisi politik terhadap anggaran kesehatan. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan temuan Lim, Roger and Roger, Kaplan, Padovano dan Ricciotti, dan Ariza Marin, karena model yang digunakan dalam penelitian sebelumnya ini menggunakan data panel statis yang dinilai tidak konsisten. Dari variabel kontrol, karakteristik politik, terdapat variabel jumlah kursi dan jumlah suara yang berpengaruh terhadap anggaran kesehatan per kapita. Kemudian dari karakteristik sosial ekonomi, ada variabel proporsi pendapatan terhadap anggaran, kemudian pendapatan daerah per kapita, kemudian tingkat kemiskinan dan inflasi yang berpengaruh terhadap anggaran kesehatan per kapita. Selanjutnya yaitu terkait dengan pengaruh kompetisi politik terhadap anggaran pendidikan. Kompetisi politik badan eksekutif dengan pengukuran indeks multi-party margin terbukti berpengaruh positif terhadap anggaran pendidikan per kapita dalam jangka pendek dan jangka panjang.
Temuan ini selaras dengan hasil penelitian sebelumnya terkait hubungan positif dari kompetisi politik terhadap total anggaran pendidikan, kemudian anggaran pendidikan dasar, dan anggaran pendidikan perguruan tinggi. Juga mengkonfirmasi pengaruh positif dari sistem pemerintahan demokrasi terhadap anggaran pendidikan dalam penelitian Brown and Hunter 2004. Penelitian ini berbeda dengan hasil temuan Hedgehog di Meksiko bahwa kompetisi politik badan eksekutif itu justru berpengaruh negatif terhadap belanja pendidikan yang tidak konsisten dengan temuan dalam riset yang sama, yaitu pengaruh positif dari kompetisi politik badan legislatif terhadap belanja pendidikan yang justru berpengaruh positif tadi. Penelitian ini menguatkan argumen terkait dengan pengaruh positif kompetisi politik terhadap anggaran pemerintah pada penelitian sebelumnya, dan dari variabel kontrol yang digunakan pada karakteristik politik, jumlah kursi, jumlah suara, periode pilkada berpengaruh terhadap anggaran pendidikan per kapita. Kemudian dari karakteristik demografi, variabel populasi yang berpengaruh terhadap anggaran pendidikan per kapita, dan dari karakteristik sosial ekonomi ada variabel proporsi pendapatan terhadap anggaran dan tingkat kemiskinan yang berpengaruh terhadap anggaran pendidikan per kapita. Dari keseluruhan hasil, jika kita lihat kompetisi politik dan kebijakan pembangunan manusia di Indonesia ini secara keseluruhan, hasil estimasi dalam penelitian ini menunjukkan pengaruh positif dari kompetisi politik terhadap pembangunan manusia. Hal ini bisa terjadi karena proses transisi dari sistem demokrasi yang memicu adanya kompetisi politik, dan dari produk-produk politisi itu berupa wewenang badan bupati, badan eksekutif, yaitu bupati atau wali kota, dan DPRD dalam pembentukan kebijakan pembangunan manusia. Kompetisi politik ini terbentuk karena adanya kemampuan partai atau politisi dalam mempengaruhi masyarakat, yang terbukti bahwa opini publik ini bisa mempengaruhi 75% dari kebijakan publik itu sendiri. Dimana sebagaimana yang kita tahu bahwa ruang lingkup dari kebijakan publik itu terdiri dari public interest terkait dengan kesetaraan dan keadilan pendapatan, kemudian public morality terkait dengan perbaikan pendidikan, dan public security terkait dengan perlindungan sosial termasuk kesehatan. Konteks public morality dan public security ini sesuai dengan dimensi dasar pembangunan manusia, yaitu dimensi kesehatan dan pendidikan. Temuan terkait hubungan positif dari kompetisi politik terhadap outcome dan output pembangunan manusia di Indonesia ini juga didukung dengan peningkatan pembangunan manusia secara global. Jika kita lihat pada gambar di bawah ini, bahwa dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2019 indeks IPM juga terus mengalami perubahan yang positif, terus mengalami peningkatan yang signifikan. Jika kita lihat dari anggaran kesehatan dan anggaran pendidikan juga terus mengalami peningkatan. Adapun lebih spesifik, jika kita melihat dari indikator kesehatan yang lebih spesifik, terlihat bahwa persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dari tahun ke tahun juga cenderung menurun. Kemudian persentase persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan dari tahun ke tahun cenderung naik. Kemudian dari indikator pendidikan, angka partisipasi sekolah dari setiap tingkatannya juga mengalami kenaikan, dan angka buta huruf masyarakat setiap tahunnya mengalami penurunan. Dari seluruh hasil temuan penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif dari kompetisi politik pada outcome pembangunan manusia berupa IPM,
Kemudian terdapat pengaruh positif dari kompetisi politik pada output pembangunan manusia berupa anggaran kesehatan per kapita. Kemudian terdapat pengaruh positif dari kompetisi politik pada output pembangunan manusia berupa anggaran pendidikan per kapita. Dan hasil temuan ini sudah dinyatakan konsisten dan valid setelah memenuhi robustness check melalui diferensiasi pengukuran kompetisi politik dari 3 indeks, kemudian diferensiasi pada model jangka panjang dan model jangka pendek, serta uji statistik diagnostik yang standar digunakan pada model estimasi sistem GMM. Keterbatasan penelitian ini ialah tidak mengakomodir ukuran pembangunan manusia secara lebih kompleks dan spesifik, seperti angka harapan hidup sendiri atau mungkin angka partisipasi sekolah sendiri, karena keterbatasan data. Dan penelitian ini juga hanya menggunakan ukuran kompetisi politik, indeks multiparty margin, indeks HI dan indeks INP. Masih banyak indeks-indeks lain yang dapat mengukur kompetisi politik dan bisa menjadi robustness check atau pembanding dari setiap hasil estimasi untuk penelitian lanjutan. Implikasinya yaitu untuk otoritas dapat menerapkan kebijakan yang berpotensi pada peningkatan kompetisi politik agar sistem pemerintahan daerah lebih mendukung pada pembangunan manusia dan berpihak pada kesejahteraan masyarakatnya. Kemudian untuk masyarakat harus cerdas dalam mengambil sikap dan tindakan untuk memaksimalkan keterwakilannya terhadap setiap kebijakan pemerintah daerah. Sekian pemaparan dari tesis saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.